Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas dari mata kuliah Statistika Terapan, yaitu membuat video pembelajaran pendekatan statistika dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran. Dan saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Dr. Sardin SPD MSI. Hipotesis penelitian yang saya ambil yaitu pengaruh media pembelajaran LUSPAD pada kemampuan bahasa siswa usia 5 tahun di TK Al-Mukhlis. Masalah yang akan dianalisis pada sekolah TK Al-Mukhlis itu dengan pengelompokan siswa usia 5 tahun. Diberikan pembelajaran menggunakan media LUSPAD. Akan diteliti apakah media tersebut berpengaruh terhadap kemampuan bahasa siswa. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diberikan adalah sebagai berikut. Apakah media LUSPAD berpengaruh terhadap kemampuan bahasa pada siswa usia 6 tahun di TK Al-Mukhlis? Teori yang relevan dengan hipotesis penelitian ini adalah uji var sampel t-test. Uji var sampel t-test digunakan untuk menguji hipotesis untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan two-tiered. Uji ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, diperlukan pengujian awal sebagai prasyarat uji parameter, yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas dilakukan untuk melihat sebaran data nilai pada sebuah kelompok. Diharapkan data terdistribusi secara normal, yaitu saat jumlah data di atas dan di bawah rata-rata setara. Dengan demikian pula simpangan bakunya menurut Sugiono 2013. Sedangkan uji homogenitas dilakukan untuk melihat varians atau ragam nilai dari data yang digunakan. Nah, variabel ada dua dalam hipotesis penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah pengaruh media LUSPAD, sedangkan variabel terikatnya kemampuan bahasa siswa usia 5 tahun di TK Al-Mukhlis. Hipotesis penelitian yaitu H0 atau hipotesis awal, yaitu media pembelajaran LUSPAD tidak berpengaruh terhadap kemampuan bahasa siswa berusia 5 tahun di TK Al-Mukhlis. Sedangkan H1-nya, media pembelajaran LUSPAD berpengaruh terhadap kemampuan bahasa siswa berusia 5 tahun di TK Al-Mukhlis. Nah, kemudian langkah penyelesaiannya. 1. Parameter yang digunakan pada pengujian ini adalah nilai rata-rata siswa sebelum dan nilai rata-rata siswa sesudah menggunakan media LUSPAD dan sebelum menggunakan media LUSPAD dan sesudah menggunakan media LUSPAD yang secara statistik dinyatakan oleh parameter P1 dan P2. Maka hipotesis statistiknya adalah H0 di mana P1 sama dengan P2, sedangkan H1 di mana P1 tidak sama dengan P2. Untuk menguji H0 akan digunakan HO akan digunakan taraf nyata atau dalam kurung kesalahan signifikansi 0,05. Nah, kemudian yang keempat data. Dalam data simbol N sama dengan banyak siswa usia 5 tahun di TK Al-Mukhlis sebanyak 30 siswa.
X1 nilai kemampuan bahasa siswa sebelum menggunakan media Luspat. X2 nilai kemampuan bahasa siswa sesudah menggunakan media Luspat. Langkah penyelesaian. Nah, untuk nomor 5, untuk melakukan pengujian sampel yang berpasangan dengan Perti Test dilakukan dengan SPSS 26. Setelah pengumpulan nilai dilakukan, kemudian dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Yang ketujuh, uji normalitas diberikan taraf signifikansi sama dengan 0,05. Jika data normal, maka dapat dilanjutkan dengan uji Perti Test. Yang kesembilan, dengan perbandingan nilai rata-rata dan pengambilan keputusan menggunakan nilai sebagai berikut. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika nilai signifikansi lebih kecil dibanding 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, ini adalah data penelitian. Terdiri dari nomor subjek itu adalah anak 1-30, kemudian nilai sesudah, sebelum dan sesudah. Nilai kemampuan bahasa siswa usia 5 tahun di TK Al-Mulis sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan media Luspat. Nah, kemudian karena saya sudah mencoba 2 kali memasukkan SPSS, cara memasukkannya ke dalam SPSS tidak bisa masuk ke dalam video pembelajaran, jadi langsung kepada hasil yang didapat setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, di sini tes dari yang sudah dilakukan pada tes normalitas yaitu menggunakan Kolmogorov-Smirnov, didapatkan hasil signifikansi yaitu 0,2. Nah, ini 0,2 untuk sebelum dan 0,16 untuk sesudah. Jadi terlihat di sini bahwa signifikansi keduanya lebih besar dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kedua data ini normal. Kemudian pada tes homogenitas, nah ini menggunakan Levene statistik, didapatkan hasil signifikansi yaitu 0,049, kemudian yang ini 0,50, 0,51 dan 0,48. Nah, ini secara rata-rata mendekati signifikansi 0,05. Maka data diambil kesimpulan bahwa sebaran data ini homogen. Nah, ini kemudian setelah dinyatakan bahwa hasil tersebut berdistribusi normal dan keberagaman nilainya homogen, maka dilanjutkan ke Perti Test karena sudah memenuhi. Nah, ini ada yang sudah dilakukan di SPSS, ini hasilnya yang muncul dari uji dengan menggunakan Perti Test. Nah, ini pada pengujian per sampel t-test didapatkan hasil pada tabel 1, yaitu terlihat bahwa terdapat perbedaan nilai. Nah, ini yang ini di dalam minyak. Yang ini yang terlihat bahwa terdapat perbedaan nilai yang besar antara nilai sebelum dan sesudah.
yaitu semula rata-ratanya 55,03 menjadi 77,43. Kemudian pada tabel korelasi perhitungan per sampel test. Nah, yang ini yang di bawah, yang per sampel test yang di bawah, terlihat bahwa terdapat korelasi yang signifikan. Nah, ini nilai signifikansi di bawah atau kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Terlihat juga nilai T hitung yaitu 27. Nah, ini 27,266 yang artinya lebih besar dari tabel 1699. Jadi kita ambil kesimpulan setelah dilakukan uji per sampel test, didapatkan hasil T hitung 27,266 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa media pembelajaran LUSPAT berpengaruh terhadap kemampuan bahasa siswa berusia 5 tahun. Sekian video pembelajaran yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Sardin, SPD MSI. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.